Pak, izin bertanya Ustadz berkaitan dengan kejadian perselisihan antara aparat dan sebagian saudara muslim akhir-akhir ini sampai menimbulkan korban jiwa. Apakah ketaatan kepada pemimpin diartikan mempercayai semua keterangan yang keluar dari aparat penguasa? Atau jika kita membela saudara muslim tersebut dianggap tidak taat kepada penguasa? Masya Allah, barakallahu fiqh. Pertanyaan yang cukup sensitif dan menjebak. Walaupun yang bertanya saya yakinnya tidak ada niat untuk menjebak, insyaallah. Ya. Baik, barakallahu fiqh. Saya tidak ingin mengomentari kasus atau kejadian tersebut, ya. Yang pertama, ana seorang penuntut ilmu kecil, tidak punya kapasitas dalam hal itu, ya. Yang kedua, hal itu adalah hal besar, di sana ada penguasa, ada MUI yang lebih berhak mengomentari hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tetap tentunya sangat sedih dan sangat berduka cita dengan tumpahnya darah seorang muslim dimanapun dan kapanpun. Ingat, saya tidak mengomentari kasus yang sudah terjadi tersebut, ya, kecuali dengan poin yang pertama di atas. Yang kedua, kita berduka cita dan sedih apabila ada darah muslim yang tidak boleh ditumpahkan. Muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya kemudian ditumpahkan. Karena ayat dan hadis menerangkan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Saya kira ayat dan hadis yang menerangkan besarnya dosa orang yang menumpahkan darah seorang muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya adalah sesuatu yang sudah dimaklumi bersama, ya. Yang kedua, berita manakah yang lebih tepat untuk kita percayai dalam hal ini? Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khawfi minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Dan manusia itu ketika mendapatkan suatu berita besar yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, mereka punya sifat yang buruk langsung menyebarluaskannya tanpa mengcross-checknya terlebih dahulu. Andai kata mereka mengembalikannya kepada ahlinya, kepada para ulama dan para penguasa, niscaya orang-orang yang ahli di antara mereka akan dapat mengambil suatu kesimpulan yang benar. Nah, adapun berita dari dari sebagian media atau bahkan keumuman media, Syekh Mukbil menyatakan kalau kita terapkan ilmu periwayatan hadis, maka sungguh berita-berita zaman sekarang itu atau para pemberi berita di masa sekarang itu kebanyakannya itu matrukul hadis. Ya, kalau dia periwayat hadis adalah orang yang diboikot periwayatannya. Ya. Karena berita zaman sekarang, ya, kambing yang mati bisa dibuat gajah yang mati. Iya. Ya. Mobil mainan dimasukkan ke dalam berita menjadi mobil asli. Jelas ya? Oleh karenanya, penetapan zina saja dalam Islam tidak boleh dengan video. Tidak boleh dengan video. Karena banyak kemungkinan dan keahlian manusia di dalam mengedit suatu video, suatu gambar masa ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya ingin mengingatkan diri ana pribadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mari ithman aw kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu berdosa dan dikatakan pendusta tatkala dia men-share segala berita yang telah ia dengar. Yang kelima, nasihat anda terkait hal ini. Saya ingin mengingatkan diri ana pribadi dengan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Merupakan tanda indahnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepadanya. Nabi juga bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara itu diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan saya ingatkan bahwa kita sudah berada di sebuah masa yang Nabi katakan sanawat khadda'at, masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Sampai-sampai terkadang kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Maka sikap seorang muslim, dia cuek dengan berita tersebut,
yang sedang hot, sedang nge-mobbing, tetapi ya, ketika dia melihat itu berita penting untuk dia perhatikan, maka dia punya sifat, punya sikap yang pertama meng-cross-check kebenaran berita tersebut. Setelah ia cross-check, kemudian dia telah memastikannya benar seperti yang diberitakan, maka dia akan berpikir, ya, apakah ada manfaat untuk saya sebarkan kembali ini berita ataukah tidak. Andai kata ada manfaat, dia akan pertimbangkan lagi, adakah mafsadah di balik ini yang lebih besar dari manfaatnya. Kemudian dia akan mengkaji sikap apa yang harus ia lakukan secara syar'i, bukan secara emosional, ya, secara syar'i. Baik, ingat, penguasa tetap ditaati dan tidak boleh memberontak kepadanya walaupun dia zalim. Tadi telah kita dengar ayat-ayatnya, hadis-hadisnya dan petunjuk ulama salaf. Di masa Imam Ahmad dipenjara 4 periode. Dicambuk, tulang rusuk beliau semuanya patah setelah dikeluarkan dari penjara. Apa salah beliau? Beliau mencela presiden? Tidak. Beliau mengkritik presiden? Tidak. Cuma satu kesalahan beliau. Menurut mereka, tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Itu kesalahan beliau. Dipenjara 4 periode. Disiksa, dicambuk, sampai ketika beliau keluar dari penjara, seluruh tulang rusuk beliau sudah patah. Ya, seluruh tulang rusuk beliau telah patah. Bahkan ada di antara ulama yang dibunuh karena tidak mengucapkan itu. Tapi semua ulama sepakat waktu itu untuk menyatakan tidak boleh memberontak kepada Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq Billah atau Mutawakkil. Jelas ya, mah? Demikian juga Hajjaj bin Yusuf yang membantai ulama. Ulama tabi'in dibantai, dibunuh. Kenapa jamaah? Karena aksi pemberontakan itu hanya mengakibatkan keburukan yang jauh lebih buruk. Akan menyebabkan pertumpahan darah yang berkepanjangan. Akan menyebabkan perang saudara. Dan akan membuka pintu untuk orang-orang kafir menghancurkan kaum muslimin dengan momen pemberontakan tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya sikap tidak boleh memberontak, tidak boleh mengkritik penguasa secara terang-terangan, tidak boleh mencelanya, tetapi menasihatinya secara diam-diam dengan santun, mendoakannya agar mendapatkan hidayah, mengingkarinya dengan hati, tidak menunjukkan kita membenarkan seluruh kezaliman. Ya, namanya saja, judulnya saja sudah kita katakan menyikapi penguasa yang zalim. Berarti apa? Kita tidak membenarkan kezaliman. Namanya saja penguasa yang zalim, kita labelkan zalim. Ini kaidah umum ya. Berarti kita mengingkari dan tidak membenarkan kezalimannya. Cuma yang kita bahas bagaimana petunjuk Nabawi dalam menyikapi penguasa yang zalim. Maka telah kita simak sebagian hadis-hadis Nabi SAW dan petunjuk ulama salaf dalam hal itu. Nah, wallahu a'lam bishawab.